Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adero Siti Zakiah dari AT18 akan menjelaskan terkait penerapan metode hermeneutika pada penafsiran Al-Quran. Dalam contoh aplikasi penafsiran hermeneutis kali ini akan diangkat penafsiran terkait ayat-ayat perang, di mana ayat-ayat tersebut tidak jarang disalahpahami dan disalahartikan, bahkan menjadi alat legitimasi gerakan jihad, hingga jihad yang beraroma perebutan kekuasaan di kancah internasional. Kali ini saya akan mengangkat penafsiran dari Quran Surah Al-Hajj ayat 39-40. Ayat tersebut tergolong ke dalam ayat Madaniyah, yakni diturunkan pada masa setelah Nabi hijrah ke Madinah. At-Tabari menafsirkan ayat 29 dengan Tuhan mengizinkan kaum mukmin untuk berperang melawan kaum musyrik karena mereka menindas kaum mukmin dengan menyerang mereka. Az-Zamakhsyari mengungkapkan bahwa musyrik Mekah menyakiti kaum mukmin dan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menyakiti beliau pula. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan kepada pengikutnya, "Sabarlah, aku belum diperintahkan untuk pergi berperang." Ar-Razi juga memberikan penjelasan yang sama. At-Tabari mengutip pernyataan Ibnu Zaid yang menyatakan bahwa kebolehan perang diberikan setelah Nabi dan para sahabatnya bersabar terhadap perlakuan kaum musyrik selama 10 tahun. Az-Zamakhsyari dan Ar-Razi menegaskan bahwa perang baru diizinkan dalam ayat yang turun setelah diturunkannya 70 ayat yang melarangnya. Dalam sejarah Islam, peperangan besar pertama yang terjadi antara kaum mukmin dan kaum musyrik Mekah terjadi pada tahun 2 Hijriah, yakni Perang Badar yang setelah hijrah ke Madinah. Dan ayat perang tersebut turun setelah memang tidak ada jalan keluar lain untuk mengatasi kaum musyrik Mekah yang telah banyak melakukan tindak kekerasan terhadap Nabi Muhammad dan para kaumnya. Upaya bertahan yaitu dengan bersabar dan membiarkan kaum musyrik. Namun, mereka tetap melakukan tekanan dan serangan. Analisis bahasa. Potongan ayat ini diartikan dengan telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Di dalamnya terdapat dua kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu udzina dan zulimu. Mengenai kata udzina, ia adalah bentuk pasif atau mabni majhul yang artinya diizinkan. Sedangkan bentuk aktifnya atau mabni ma'lumnya adalah adzina yang artinya mengizinkan. Ibnu Manzur menyebutkan kata adzina lahu fi asya'i artinya sama dengan abahahu lahu, yaitu seseorang memperoleh sesuatu kepada orang lain. Dengan bentuk udzina menunjukkan bahwa perang hanyalah sesuatu yang diperbolehkan, dalam artian lebih baik dihindari dan tidak harus menempuh jalan perang. Sedangkan lilladzina yuqataluna artinya bagi mereka yang diperangi, dan bi'annahum zulimu yang artinya karena mereka ditindas menunjukkan bahwa diperbolehkannya jalan perang adalah ketika dalam kondisi penindasan. Dalam hal makna penindasan secara konteks historis masa Nabi Muhammad SAW, maka kita harus melihat rekam sejarah bagaimana yang dialami olehnya dan para pengikutnya, dan kita tidak bisa menerapkan makna penindasan ini secara general. Selanjutnya yaitu alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbunallah. Penggalan ayat tersebut diterjemahkan dengan yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Izin untuk berperang diberikan dengan kondisi bahwa ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan terhadap orang mukmin adalah yang hingga kaum musyrik Makkah mengusir mereka dari tanah kelahiran tanpa alasan yang dapat diterima. Itu ditunjukkan pada bagian alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Lanjutan dari potongan kalimat itu illa ay yaqulu rabbunallah, yang menunjukkan adalah bahwa kaum mukmin diusir dari sana karena perbedaan keyakinan, di mana orang mukmin hanya mengakui Allah sebagai Tuhan. Kaum musyrik Makkah memaksa setiap orang untuk mengikuti kepercayaan mereka, dan orang yang tidak menerimanya maka akan mereka tekan dan mereka tindas. Selanjutnya, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum ila akhirih, arti dari potongan ayat tersebut
Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang-orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Az-Zamakhsyari menafsirkannya dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum Muslim lebih daripada kaum kafir untuk berperang. Jika tidak, maka kaum kafir akan menyerang pengikut agama lain pada masa itu, merebut tempat-tempat ibadah mereka, dan kemudian merusaknya. Mereka tidak akan membiarkan gereja dan biara umat Kristen, sinagog kaum Yahudi, dan masjid umat Islam. Ini menunjukkan perlawanan yang dilakukan oleh kaum muslim terhadap kaum musyrik dalam semangat melindungi kedamaian memeluk agama Islam, termasuk agama selain Islam. Adapun pesan utama dari ayat tersebut, yakni bahwa kita harus memahami terlebih dahulu konteks historis dan tekstualnya agar diperoleh pemahaman yang tepat. Bagian-bagian utama dari penggalan-penggalan ayat tersebut menunjukkan beberapa pesan utama. Yang pertama yaitu penghapusan penindasan. Penindasan dalam bahasa Arab diartikan dengan zulm, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam Al-Quran, kata ini merujuk pada tindakan yang menyalahi hukum dan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata zulm sendiri digunakan untuk menyifati perbuatan syirik dengan zul azim. Yang kedua yaitu penegakan kebebasan beragama. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Izin melakukan peperangan pada waktu itu diberikan dalam rangka menegakkan kebebasan beragama, di mana saat itu kaum musyrik Makkah melakukan penindasan terhadap setiap orang yang menolak keyakinan politisme mereka. Yang ketiga yaitu penegakan perdamaian. Meskipun perang merupakan jalan yang ditempuh oleh kaum muslim saat itu untuk mewujudkan perdamaian, akan tetapi ia bukanlah satu-satunya jalan. Penegakan perdamaian merupakan salah satu pesan utama dari pembolehan melakukan perang. Sikap Nabi Muhammad dan kaum muslim di Madinah yang saat itu hidup berdampingan dengan kaum Yahudi dan Nasrani menunjukkan sikap damai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka, atas dasar nilai-nilai dari Rasulullah inilah, ayat perang dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 39-40 tersebut seharusnya yang diambil bukanlah perangnya, akan tetapi pesan utamanya, yakni menegakkan perdamaian. Nah, dalam memahami ayat perang, kaum fundamentalis melewatkan pesan-pesan utama yang dikandungnya, yaitu penghapusan penindasan, penegakan kebebasan beragama, dan penegakan perdamaian. Oleh karenanya, ayat itu mereka gunakan untuk melegalkan aksi jihad yang mereka lakukan, yang bisa jadi karena didukung oleh kesalahan mereka dalam pemahaman ayat tersebut atau karena memang ayat tersebut sengaja disalahgunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.